Selamat datang kembali di Petrus Pemberita Misterius. Ya kan? Pemberita misterius kan ini kan? Enggak. Serius lah. Enggak misterius banget sih. Kali ini kita udah ada personel pengganti dari Oza. Iya. Saya Aji Pratama bersama Yudas Iskariot. Wah, aku ini Thomas. Bersama Bonar Manalu yang menggantikan Oza Rangkuti karena dia sedang liputan ke luar ya. Keluar, dia ada lagi reporter lapangan, meliput lapangan. Jadi dia dikirim, saya menggantikan ke sini. Dan silakan nanti sahabat-sahabat aktivis komen di bawah ya. Ya. Mending Oza, mending Oza. Gak apa-apa, aku udah siap dengan jawaban komentar-komentar Oke. kalian yang seperti itu, gak apa-apa. Baru-baru ini viral lagi nih. Setelah 9 bulan akhirnya viral lagi masalah pelecehan seksual oleh Gofar Hilman. Jadi kemarin si korbannya melakukan klarifikasi. Klarifikasi bahwa dia tidak dilecehkan. Seperti itu. Dan itu jadi hiruk-pikuk di Twitter. Tentu. Ada yang bilang itu ancaman, ada yang pro Gofar juga bilang Betul. Cewek itu halu segala macam. Ya, jadi dia dibilang ada penyakit mental isunya lagi. Iya. Kalau aku sendiri sih aku bersama korban. Yang mana? Korban fitnah Gofar. Bukan ya? Aku juga. Tapi kan kemarin Gofar baru aja udah klarifikasi juga. Cuman bedanya Gofar di Deddy Corbuzier, korbannya di rumah. Jadi Nggak imbang kita ya. lihatlah betapa imbangnya viewer. Kali ini dari dunia politik tentunya. Jadi ada seorang perempuan yang diduga peramal, meramalkan calon presiden 2024 berinisial G, berasal dari Jawa Tengah, asli Jawa Tengah, kulitnya sawo matang dan sopan, pembawaannya sederhana. Dan aku lihat juga sempet di sini ada katanya setelah melihat berita itu Pak Prabowo Subianto pergi ke Dukcapil untuk mengganti namanya jadi Gerabowo katanya. Ambisi yang sangat tinggi tentunya, tapi kayaknya nggak masuk akal. Iya, nggak, ini kayaknya hoax sih ini. Hoax itu ya, itu pasti dari Blogspot kan? Iya, Blogspot. Ibran.blogspot.com. Lanjut ke berita ketiga. Ini datangnya dari Makassar. Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Makassar melakukan razia atau menyita kondom di beberapa minimarket di hari Valentine. Tujuannya apa kira-kira? Tujuannya biar orang melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Tujuannya itu. Karena jelas. Proses bebas. Karena gini bang, jelasnya itu adalah masa COVID kita banyak yang meninggal warga kita. Tentu ada yang hilang harus diganti gitu. Sama yang baru. Sama yang baru. Jadi tanggal 14 kalian boleh memberikan SDM baru untuk Indonesia. Begitu dia. Ya, kita akan mendengarkan laporan lapangan dari saudara Oza Rangkuti yang sudah kita kirim ke daerah Makassar. Silakan untuk Bung Oza, bagaimana tanggapannya dengan kasus ini? Halo Bung Oza. Halo Aji dan Bonar, mantap nih ya. Ya, emang menurut gue sih untungnya razia kondom itu nggak dilakukan di Jaksel ya, karena kalau itu dilakukan di Jaksel pasti akan ricu sekali, apalagi di hari Valentine gitu. Sebenarnya nggak ada hari Valentine sih di Jaksel, karena ya setiap weekend adalah Valentine di Jaksel. Bahkan kadang weekdays pun, staycation di weekdays pun sebenarnya lumrah-lumrah aja gitu. Walaupun juga memang kayaknya misalnya diadakan razia kondom di Jaksel di hari Valentine, menurut gue mungkin akan nggak terlalu efektif gitu. Maksudnya mungkin efektif tapi tujuannya mungkin nggak tercapai gitu. Karena maksud gue, emang anak Jaksel pakai kondom ya? Nggak, maksudnya gue perjaka sih, jadi gue juga nggak tahu sih. Cuman ya, itulah, gue sendiri juga mau staycation dulu nih, sorry banget. Ya, itulah tadi laporan dari saudara Oza. Bagaimana mendengarnya laporan tersebut? Ya, kalau aku sendiri sih emang bener-bener tuh yang diomongin Bang Oza tuh, kalau anak-anak gaul sekarang tuh emang nggak pakai kondom rata-rata. Ya sering juga nggak pakai konsen mereka itu. Betul sekali. Bahaya sekali emang orang-orang yang begitu tuh. Biasanya nggak dapat konsen cowoknya sih. Kok? Oke, kali ini dari Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat katanya ingin menindak tegas perusahaan asuransi yang tidak menerima klaim
untuk kesehatan mental. Wah, itu setuju sih aku. Kenapa? Ya, maksudnya haruslah. Harus diterima Harus klaimnya. diterima gitu, Iya. biar nggak banyak orang yang merasa dirinya mental health rupanya enggak gitu, self diagnose. Iya, gitu. karena kan rata-rata orang yang self diagnose ngaku-ngaku bipolar itu sebenarnya nggak punya duit ke psikolog kan. Jangan sekali kau. Enggak ya. Berita berikutnya datang kali ini dari dalam negeri. Ada sebuah daerah yang didatangkan atau didatangi polisi untuk mengukur tanahnya, yaitu Wadas. Dari tweet Sujiwo Tejo di situ kan ada Betul. tulisan gitu, dia nge-tweet katanya kalau ngukur tanah bawa meteran dong, jangan bawa polisi. Nah, ya di situ Pak Sujiwo tuh agak salah sebenarnya. Betul. Tanahnya luas Pak, nggak bisa cukup meteran, harus ada polisi yang pakai tangan gini. Iya, Jadi ngukurnya gini polisi. berapa meter udah? Jadi 11 meter plus 10 polisi. Hitungnya, Pak. Lagian kan Wadas, wajar bawa polisi di sana gitu. Mungkin polisi ngiranya Wadas itu singkatan dari warga tertindas. Ya, jadi makanya mau dia di ya, situ. beda persepsi aja. Iya. Itu dia. Kita pindah ke Medan, kali ini dari Polrestabes Medan menangkap 2 orang yang diduga membawa sabu sebanyak 3 kg setelah dicek ternyata garam. Itu, jadi cuma ditengok nggak dirasakan, jadi nggak tahu. Dan waktu aku baca juga katanya orang yang jualan ini udah beberapa kali gitu nipu orang yang beli sabu untuk yang dia kasih tuh garam. Gitu. Jadi orang beli ke dia, orang yang beli bayar, yang dia kasih garam. Jadi dia udah beberapa kali bikin orang ngisep garam. Nge-fly enggak, gondok hilang. Iya gitu. yang penting ini kan kesehatan leher, bengkak gitu. Tapi akhirnya dia ditangkap. Ditangkap karena dia setelah dites ternyata positif, positif narkoba berjenis sabu. Nah, polisinya positif garam. Berikutnya kali ini kita agak-agak geser ya kan, agak geser ke dunia teknologi, media Jadi, sosial. Media sosial. Ada driver ojek online yang diberikan bintang 1 oleh penggunanya karena si drivernya manggil customer dengan sebutan Mbak. Di situ jadi ditulis komennya dan dikasih bintang 1. Iya. Komennya itu katanya, "Come on." Udah bahasa Inggris tuh. Betul. "This is Jakarta. Udah orang Mampang itu udah. Why you call me Mbak?" Iya, betul. Jadi dia nggak terima karena di Jakarta ini menurut si penumpang tidak boleh memanggil Mbak. Dan Cewek. sebelumnya juga ada tuh yang viral begitu Ya. juga. Gara-gara manggil dia Kak, dikasih bintang 1. Oh gitu. Komennya, "Emang gua kakak lu." Jadi kita memanggil apa nih sekarang nih ke cewek nih? Iya, makanya cewek-cewek ini, feminis-feminis ini apa gitu mau kalian? Kalian dipanggil Kak, marah, dipanggil Mbak, marah, ntar dipanggil sis dikira PSI, Dipanggil kalian. Mpok dikira orang dulu. Ya maksudnya apa yang bagusnya apa menurut? Dipanggil Tuhan kalian. Masuk ke berita berikutnya. Kali ini datang dari tindakan kepala negara kita, Bapak Presiden Jokowi, yang menaikkan anggaran untuk Badan Intelijen Indonesia. Nah, tujuannya itu supaya kerjanya makin bagus mungkin ya. Biar polisi bisa ngebedain yang mana sabu, yang mana garam. Betul gitu. Iya. Dan tapi seharusnya sih ke semua juga, ke Satpol PP juga dinaikin juga lah. Iya, biar nggak ngerazia kondom. Razia orang yang nge-seks, Pak. Iya. Ya itu dia. Jadi dinaikin anggarannya supaya Dia bisa ngelihat semua sosmed kita. betul. Berdasarkan survei elektabilitas dari Bapak Anies Baswedan, katanya sama dengan atau setara dengan Kim Jong Un. Jadi saking dia dicintai masyarakat tuh katanya sampai kayak gitu. Ya. Tapi emang kalau aku lihat emang bener gitu, dari secara elektabilitas yang mirip Kim Jong Un itu Pak Anies, tapi kalau dari cara berkampanye yang mirip Kim Jong Un itu Bu Puan. Muka dia aja semua kan. Sampai diberas. Iya. Katanya bukan dibungkus, tapi di mana sih? Di butir-butirnya. Muka Bu Puan. Mau dimasak ya, ada puan-puan. Bukan puan yang kita tahu ya, yang lain. Kali ini datang masih dari daerah Sumatera Utara, salah seorang bupati, lebih tepatnya Bupati Langkat. Kan kemarin ada kasus korupsi dia. Terus setelah diselidiki, di rumah dia ada kerangkeng manusia
Isinya manusia banyak. Manusia. Dan bukan cuma itu, di situ juga ada satwa langka. Betul. Iya, jadi ada kandang orang utan, Ya. kandang burung-burung yang Ya, langka gitu. ya. Kayaknya emang hobi melihara nih orang. Betul, tapi kan yang langka. Iya. Jadi yang dipelihara di kerangkeng itu memang pilihan-pilihan. Iya. Manusia pilihan. Kayak kita nggak bisa itu. Nggak masuk akal itu. Tapi Iya. menurut dia, kerangkeng itu digunakan untuk warga-warga sekitar yang memakai narkoba, terus rehabilitasi di sana. Gitu. Dia kan Bupati Langkat, bukan BNN. Nah, dia kan membantu tugas polisi Medan tadi. Oh, karena polisi Medan nggak bisa ngebedain mana sabu, mana garam. Oh, jadi saling membantu institusi. Oh. Selamat siang. Tapi sebelum itu kita karena ini perbudakan kan, Ya. ini bahaya, kita harus cross check langsung nih ke lokasinya. Ini Bung Oza Rangkuti Oke. Sudah ada di sana. udah di sana. Cepat kali dia dari Makassar ke sana kan. Kan naik pesawat VIP kan, cepat, jet. Ini Rangkuti Air. Rangkuti Airs.